Metaloid. Metaloid itu adalah sifat antara logam dan bukan logam. Bila dia dekat dengan logam, maka dia akan menjadi bersifat logam. Bila dia dekat dengan bukan logam, maka dia akan bersifat bukan logam. Tulis itu. Itu tuh metaloid, ya. Kalau metal kan logam toh. Kalau metal kan logam. Sedangkan kalau bukan logam itu non metal. Di atas sini semua ini. Jadi ada karbon, nitrogen, oksigen dan seterusnya itu bukan logam semua. Tetapi boron, silikon ini disebut apa? Metaloid. Artinya begini. Bila dia dekat dengan logam, dia menjadi logam. Bila dekat dengan bukan logam, dia menjadi bukan logam. Contoh, kita ambil silikon. Ini. Silikon O2, SiO2. Tulis. SiO2. SiO2 itu rumus umum daripada pasir. Tulis ya. SiO2 rumus umum daripada pasir. Pasir itu kira-kira logam atau bukan logam? Pasir yang dibuat jalan, bangunan. Bukan logam. Bukan, bro. Nah, coba orang pernah enggak ngoni bikin percobaan fisika di SMP? Pernah enggak ambil magnet? Besi berani dong, orang bilang. Ambil magnet. Besi berani. Pernah. Kau ngoni kasih dekat dengan pasir. Melengket dia atau menempel atau tidak? Menempel. Iya. Kenapa dia nempel? Karena dia punya sifat metaloid. Karena dia magnet itu logam. Jadi dia tertarik, ya, dia nempel. Sedangkan kalau dia dengan tanah, coba lihat pasir yang tanah, dia jadi bukan logam karena tanah kan bukan logam toh. Ya, itu tuh sifat metaloid. Nah, SiO2 pasir. Silikon, kau tahu tuh silikon for apa dari dunia kesehatan? Dunia kecantikan, dunia semua, kosmetik dan sebagainya. Silikon sebagai apa? Pernah tahu ini orang farmasi ini? Silikon dipakai apa? Prof cuma tahu yang kalau untuk bagian payudara begitu. Apa bagian silikon? Payudara begitu bagaimana? Ya rupa mau kasih besar payudara itu boleh mau tambah dengan silikon. Betul. Untuk memontokkan payudara, orang pakai suntik silikon. Untuk memperbesar, memperpanjang alat vital, orang pakai silikon. Ya. Untuk memancungkan hidung pesek, orang pakai silikon. Jadi silikon itu untuk benda plastik ya. Nah, kita mau tanya. Silikon itu apa sebenarnya? Logam atau bukan logam? Halo? Silikon logam atau bukan logam? Logam. Bukan. Metaloid. Ya. Makanya kalau pakai silikon, kalau dia kena petir, ya, petir cari logam toh. Kalau dia ada pasang di dada atau dia ada pasang pada alat vital, kalau dia kena petir, no, apa yang terjadi? Koslet atau nyanda? Hah? Angus. Makanya kalau Tuhan so kasih begitu kok sudah jemu farmak ya. Biar hidung PC bersyukur jo katanya jangan usah pakai silikon. Kau kena petir kamari ngoni bajala apa terjadi toh? Apalagi kalau taruh dalam celana. Aduh no habis. Kalau baju terbakar atau ditaruh di dada toh. Oke, itu terus belajar tentang logam ya. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk logam itu golongan 1A dan 2A itu elektron terakhir ngoni dah buktikan, makanya kita dah kasih ngoni tugas
memang sebanyak 118 atom supaya ngoni boleh lihat. Golongan 1A, 2A itu dia berakhir elektron terakhir mengisi orbital apa? Coba ngoni lihat ulang oleh petugas. Ada bikin tugas ini? Ada, Prof. Ada, Prof. Bisa ulang tugas. Ada, Prof. Ya, lihat itu unsur-unsur golongan 1A, 2A dia elektron terakhir mengisi orbital apa? P. S. Contoh apa? Contoh apa? S. Orang ada baking apa? Natrium toh, contoh natrium. Natrium itu elektron terakhir orbital apa? S. Orbital S. Sehingga golongan 1A ini, lihat kita pakai kursor ini ya. Golongan 1A, 2A itu disebut blok S. Karena elektron terakhir mengisi orbital S. Jadi blok S. Maka boleh ya motor kita. Ada, aduh. Cuma motor kak. Kasih unmute dang to. Bataria do denci. Nyana sih jadi chat di SMS ya jabalas ya jarit. Pulang le DP motor. Ini siapa ini? Sinti. Orang mau dengar Cik mau kasih kuliah di motor. Mohon di mute. Wih. Cynthia si unmute. Cik Cynthia kasih unmute di Cik Cynthia. Sudah. Jadi itu orbital apa golongan 1A dan 2A? S. Orbital S. blok S. Ya? Kemudian golongan 3A boron, coba lihat kita perhatikan kita pakai kursor ini. Nggak dapat lihat tuh kursor toh? Ada Mer. Ya, golongan 3A, 4A sampai 8A ini elektron terakhir mengisi orbital apa? Coba C. C kan superneutron baking. Karbon. Orbital apa dia isi terakhir? P. Orbital P. Jadi dari golongan 3A sampai 8A itu orbital P atau blok P. Oke. Nah, yang sistem periodik ini ada terbagi dua, yaitu golongan A ini. Golongan A itu 1A, 2A, 3A sampai 8A, ya. Itu disebut golongan utama. Golongan A itu golongan utama. Orbitalnya orbital S dan orbital P. Sudah? Nah. Di samping dia terbagi atas golongan utama, dia juga terbagi atas golongan tambahan atau transisi, yaitu golongan B. Golongan B seperti ini. Golongan 1B, 2B sampai dengan 7B dan plus 8. Ini golongan 8 ini, ya. Tuh, kita cari tuh sistem periodik yang lebih jelas. Nah, ini toh. Nah. Ini golongan 8 ini, ya. Jadi golongan B itu orbital terakhir adalah mengisi orbital apa? Elektron terakhir mengisi orbital apa? D. Orbital D, betul. Sudah dibuktikan? Sudah dibuktikan? Coba ngoni ambil contoh Jo, Seng. Seng itu berapa nomor atomnya? Kau buktikan. Seng berapa? 30, Prof. Ah, coba 30. Coba bikin EP. Ngoni lihat yang ngoni sudah itu konfigurasi minggu lalu dang. Seng itu elektron terakhir mengisi orbital apa? D, Prof. D. Oke. Berarti golongan B ini disebut blok D, ya? Blok D karena elektron terakhir mengisi orbital D. Sedangkan dari golongan B ini transisi, ada juga transisi dalam. Transisi dalam itu dari sini, ya. Dari apa? Lantanium dan actinium ini. Ini dan dia di bawah ini. Lantanida, ini golongan lantanida ini. La
Kalau lebih jelas, La itu berapa nomor atomnya? Coba nih lihat. La. 57. Jelas. 57 kan? 57, Prof. Nah, sedangkan barium 5 berapa? 56. 56. Jadi barium 56. Kan ini Mendeleev dan susun berdasarkan kenaikan nomor atom toh? Tadi kan? Nah, jadi 56 harusnya ini La 57 dia sambung ke situ sampai ke belakang sini kan? Ya toh? Sampai di apa ini? Lu berapa? 71. Berapa? 71. 71. Sedangkan ini berapa ini? Radon. Radon berapa ini? 88. 88. Hah? 88. 86. Nah. 86. 71 baru actinium berapa? 89. 89. Jadi tadi 71 Lu toh, HF itu berapa? 72. 72. Nah, jadi dia harusnya ini La sampai Lu itu dia ada di sini toh. Di periode ke-6 toh sini. Ya. Dia terus ke sini. Makanya dia 71 Lu, kemudian dia sambung 72 HF. Sampai di tadi kutip radium, sorry. Ini sampai di radon. Radon sini golongan 8. Berapa ini radon? DP nomor atom. 86. 8 6. 6. Francium berapa? 87 kan? Iya, Prof. Ya, Prof. 87. Radium 88. Ya? Prof. Radium 88. Actinium berapa ini? 89. 9. 90 thorium. Ya? Sampai di lawrencium berapa? Ini. 103. 103. 103. Kong ini RF ini berapa? 104. 104. Ya, jadi harusnya nih lantanida dan actinida dia ada di sini toh. Tetapi supaya dia ini kan sudah modern, supaya dia memperpendek sehingga ini dikatakan dia kasih masuk di antara sini. Ini lantanida actinida. Padahal ini kan transisi toh, yang golongan B kan transisi yang berakhir dengan orbital D. Maka tapi karena ada lantanida dan actinida masuk di sini, sehingga lantanida dan actinida itu dikategorikan transisi dalam. Transisi dalam. Jadi ada transisi golongan B, orbital D, dan transisi dalam. Nah, coba La itu nomor atomnya berapa? La. Berapa? 57, Prof. Nah, 57, Prof. 57 elektron terakhir mengisi orbital apa? F. F. D. F. F. Jangan ragu-ragu. F. Ya. F. Iya. Begitu pula actinium. Actinium nomor atom berapa? 89. 89. Elektron terakhir mengisi orbital apa? F. 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 Nah, karena ini orbital F, karena dia elektron terakhir mengisi orbital F, sehingga dikatakan ini blok F. Jadi, ulang ya. Yang golongan 1, 2 blok apa? S. Blok S. Blok S. Golongan apa dia kalau 1, 2? EA. Utama. Golongan utama. Betul sekali, golongan utama. Sedangkan golongan 3A sampai 8A itu blok apa? B. Blok B. Masih termasuk golongan utama, ya. Kemudian 1B, 2B sampai 7B dan golongan 8 ini, golongan 8 ini 9 unsur ini, itu blok apa ini? Blok D. Blok D. Sedangkan lantanida dan actinida, Prof. Blok D. blok D atau transisi ya. Sedangkan lantanida dan actinida blok apa? Blok F. Blok F. F. Karena dia transisi dalam.
Ya. Bisa mengerti ini pembagian-pembagiannya? Boleh? Boleh, Prof. Boleh. Iya. Kan mudah tuh ngoni mau bilang boleh karena ngoni sudah bikin tuh minggu lalu tuh 118 unsur P konfigurasi elektron dengan P bilangan kuantum toh. Jadi mudah tuh walaupun ngoni berapa malam udah bikin itu dia. Itu tugas. Oi, ada hampir siang. 1 jam Hah? saja. Berapa jam? 1 malam. 1 malam. 1 malam sambil online kan? 2 jam. Kalau Daniel bilang 2 jam. Kalau lain 1 malam karena diselingi dengan online, diselingi dengan nonton apa? Film Korea. Iya. Nah, makanya bikin sampai 1 malam. Padahal itu tugas cuma boleh kelar 1 jam, 2 jam. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ngoni baking kok ngoni mengerti toh. Nah, sehingga ketika ngoni membaca sistem periodik unsur itu dengan mudah Anda bisa menentukan semua. Oke? Ya? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Sebelum lanjut. Apa ini yang ada baking lah? Sebelum lanjut ada pertanyaan? Tidak ada? Izin bertanya Ner. Kalau tidak ada, berarti so mengerti ya? Oke, lanjut. Prof, izin bertanya Prof. Oh ya, silakan. Ya, kalau yang nomor atom 57 yang lantanium itu saya dapat konfigurasinya yang terakhir 5D1. Bukan, salah Ngana. Coba kita baik. Coba kita ulang. Salah dong. Salah. Bikin ulang itu. Oh, Dia iya. harus elektron terakhir dia mengisi orbital F. Orbital Dia F. kalau nyala Oke, salah Prof. 6F1 tuh dia. Coba yang lain-lain, coba lihat. Tuh lain-lain dang, teman-teman lain. 4F1. 4F1. 4F1, Prof. 4F1 toh, 4F1, berarti Prof. Iya, Prof. ya berarti orbital apa F. elektron terakhir mengisi F. orbital F. F. Oke. Tadi yang dapat yang tulis D itu siapa? Siapa dapat tanya? Coba anak koreksi ulang ya. Oh, siap, Prof. Oke, iya. Ada lagi Di yang sini mau ada tanya? tulis ada penyimpanan orbital. Ada yang mau tanya? Oke. Nanti kalau sebentar jalan kalau suka bertanya boleh. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, sistem periodik adalah suatu daftar unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik, ya. Nah, kemudian ini Dobereiner tadi kita bilang toh massa, jadi massa atom natrium sama dengan massa atom litium ditambah massa atom kalium, ya, dibagi 2. Litium itu massa atomnya berapa? Coba lihat litium. Massa atom ya, bukan nomor atom ya. 7. 7. 6,9. Ya, 6,7. Kalau kalium 39. 39. 39 tambah 7 berapa? 46. 46 bagi 2. Prof. 46 bagi 2 berapa? 23. 23. Ya, jadi massa atom natrium itu merupakan penjumlahan dari litium dan kalium dibagi 2, ya. Demikian pula kalsium, strontium, barium. Strontium berapa massa atomnya? Kalsium berapa, barium berapa dibagi 2. Nah, karena ada berapa? Strontium berapa? 38. Kalsium berapa? 40. 40, Ya? Prof. 40. Barium berapa? Barium berapa? Massa atom.
137. 37. 137. 137 tambah 40, 177 bagi 2. 177 bagi 2 berapa? Bagi 2 berapa? 8,5. 177 bagi 2 berapa? 8. 88,5. 88,5. Strontium berapa massa atomnya? 87,62 Prof. Iya, mendekati toh? Iya, Prof. 87 88 mendekati. Nah, itu yang dilakukan oleh Dobereiner. Itu berdasarkan massa atom ya. Sedangkan tadi saya sudah jelaskan berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke. Ini yang kita bilang tadi. Golongan utama, golongan A itu 1A sampai 8A. Nah, nomor golongan sesuai dengan jumlah elektron valensi. Untuk A itu orbital S dan orbital P, blok S dan blok P. Jadi kalau golongan utama itu enak. Nomor golongan sesuai dengan jumlah elektron valensi. Kembali ke sini. Nah, coba lihat. Hidrogen itu elektron valensi berapa? Hidrogen. WH 1. 1. Litium berapa? 1. Litium berapa? 1. 2. Litium berapa? 3. 1. 3. 3 DP jumlah elektron kasih yang 7 litium 3 toh? 3. Berarti DP konfigurasi berapa? Tuh litium dulu, lihat litium. 21. 21, berarti elektron valensi berapa? 1. 1. Nah, makanya natrium elektron valensi berapa? 281 konfigurasi. 1. Nah, karena DP jumlah elektron valensi 1 dan dia golongan A karena orbital terakhirnya dia isi orbital S, maka ini dikategorikan di golongan 1A. 1A. Ya toh? Di golongan 1A. Nah, sedangkan barium, coba barium berapa? 5. DP apa? Oh, ya. Bukan barium, beryllium, Be. Atau magnesium, Magnesium 12, yo, toh? 2 Prof. 2. Elektron valensi. Valensi 2. Nah, kalsium lagi. Kalsium 20. Berapa elektron valensi? 2 Prof. 2, Prof. Makanya dia dimasukkan karena elektron terakhir mengisi orbital apa? S. S. Makanya dia masuk dikategorikan di golongan utama. Dan dia masuk di golongan 2A. Karena elektron valensinya 2, masuk di golongan 2. Nah, kalau dia satu golongan itu berarti memiliki kemiripan sifat. Ya. Jadi antara litium, natrium, kalium satu sifat yang mirip. Antara beryllium, magnesium, kalsium itu satu sifat yang mirip. Kemudian ini, golongan 3. Coba lihat. Boron. Iya, boron. Boron berapa DP per atom? Boron berapa DP nomor atom? 5. 5. Berarti elektron valensi berapa? Hah? 3. Makanya dimasuk di golongan berapa ini? 3A. Dan elektron valensinya, elektron terakhir mengisi orbital apa? P. Blok P itu golongan utama kan? Toh? Iya. Nah, begitu pula karbon. Karbon kan P, orang secari itu hari itu. Nah, coba neon 10. Neon. Lihat konfigurasi elektron neon berapa? Kalau dia 10 berarti konfigurasinya 2 berapa?
28. 28. 28. Kalau golongan 8 elektron valensi, maka dia taruh di satu golongan 8. Karena dia berakhir dengan orbital P, maka dia termasuk di golongan 8A. Ya? Ya toh? Nah. Berarti elektron valensi ini menyatakan apa? Ini elektron valensi menyatakan apa? Jumlah elektron valensi. Nomor golongan sesuai dengan jumlah elektron valensi. Berarti elektron valensi menyatakan apa? Golongan. Golongan suatu unsur. Elektron valensi menyatakan golongan. Tulis ya. Kemudian kembali ke litium tadi. Litium konfigurasi